Misalkan bisnis tinggal itu aman enggak? Terus gimana caranya supaya aman, butuh surat izin enggak? Nah, seperti itu. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Aldo, dan terima kasih teman-teman yang masih standby ya, selalu standby di channel saya. Nah, untuk di sesi kali ini kita bakal ngobrol sedikit aja tentang tentang peluang bisnis Tingway ini ya. Karena kemarin juga banyak yang bertanya juga dari teman-teman. Padahal ini pembahasan ini sudah sering saya bahas, yaitu pertanyaannya itu kalau misalnya bisnis Tingway itu aman enggak? Terus gimana caranya supaya aman, butuh surat izin enggak? Nah, seperti itu. Nah, kita langsung bahas aja. Jadi untuk peluang usaha yang kita berikan sama teman-teman, yang saya rekomendasikan ke teman-teman itu aman enggak? Aman banget ya, aman banget. Dan benar-benar itu mau teman-teman di pelosok Indonesia bagian mana aja, ini bisa dipakai peluang usaha, bisa didistribusikan. Ini aman banget karena ini produk kita itu legal itu, yaitu semua produk yang ada di toko kita itu di Aldo Shop itu pakai pita cukai. Nah, jadi ini pemberitahuan juga buat teman-teman yang lain juga ya. Kalau misalkan teman-teman pengen aman main di bisnis ini, teman-teman harus pastikan produknya itu pakai cukai asli ya. Cukai yang udah izin produksi sama izin edar. Nah, itu teman-teman, itu syarat utamanya. Terus kalau untuk segi keamanan yang lain, ini perlu surat izin ya kalau misalkan kita buka toko ya. Kalau untuk buka toko, saya selalu menganjurkan kalau misalkan ini wajib atau enggak, saya tuh lebih direkomendasikan aja ya. Jadi teman-teman mau pakai juga gak masalah. Kalau misalkan mau enggak juga, saya pikir harus sih ya, bukan harus ya, mendingan pakai ya. Jadi gini, kalau teman-teman buka toko Tingway itu, teman-teman ya saya anjurkan itu bikin surat izin, namanya itu surat izin usaha, SHU. Bukan SHU ya, SKU ya, surat keterangan usaha ya. Jadi nah, SKU ini bisa dibikin di kantor desa teman-teman, tempat tinggal ya, tempat tinggal teman-teman itu bisa dibikin ya. Nah, surat keterangan usaha ini caranya teman-teman bikin di ambil rujukan dulu dari pengantar ya, dari RT RW setempat, ngambil dulu surat pengantar. Nah, nanti teman-teman surat pengantarnya itu nanti dibawa ke ke kantor desa setempat. Nah, nanti diproses sama orang desa, itu nggak bakalan nyampe sehari. Pokoknya kalau misalnya nggak ngantri ya, kalau nggak ngantri itu cepet banget, 1 hari juga udah selesai. Nah, paling kalau administrasinya, saya pikir kalau administrasinya paling nanti teman-teman gantiin printnya aja ya, sekitar 10.000 20.000 lah ya, kayak gitu ya. Meskipun ya itu gratis, tapi saya pikir untuk ya, ibaratnya kalau Indonesia tuh udah jadi culture ya, itu ya tipsnya aja atau gimana lah gitu kan. Itu kalau di saya tuh saya kasih ini sebagai ganti print itu 20.000. Nah, pokoknya murah banget lah pokoknya gitu lah ya. Ya, jadi itu kalau misalnya teman-teman mau buka toko. Tapi kalau misalkan ngampas, karena ada juga ya teman-teman yang bisnisnya itu ngampas, jadi dibawa ke motor atau mobil, mungkin motor lah ya, kebanyakan pakai motor, nanti dijajain ke ke toko-toko atau misalnya langsung ke konsumen yang ada di door to door gitu. Itu butuh surat izin nggak? Kayaknya tuh nggak perlu ya. Tapi kalau misalnya punya toko fisik, kayaknya mendingan bikin aja SKU-nya, karena memang kebutuhannya nanti itu banyak. Kalau misalkan teman-teman mau bikin contoh misalnya peminjaman, misalnya toko teman-teman itu udah mulai maju ya, terus butuh peminjaman ya, mau pakai, kalau di desa itu ada namanya tukur ya, kredit usaha rakyat ya, boleh lah. Itu syarat utamanya harus bikin SKU. Nah, itu lumayan bisa dipakai lah. Terus keabsahan juga, nah gitu. Karena memang gini, kalau misalnya teman-teman ngambil paket misalkan 6,5 juta lah sekitar ke atas, itu teman-teman dari kita juga nanti direkomendasikan itu dapat sertifikasi. Nah, kenapa? Makanya teman-teman yang mau buka toko ya, kita ngadain namanya itu paket buka toko ya, buka toko. Jadi kelebihan dari buka toko itu, yang paket 6,5 juta ke atas itu teman-teman bisa dapat sertifikasi. Jadi sertifikat dari kita. Jadi sertifikat ini berlaku nanti buat teman-teman sebagai legalitas bahwa teman-teman itu bermitra sama kita, sama Aldo Shop gitu kan. Nah, dan itu nanti dia bisa dipajangin di tokonya, ditempelin. Nah, itu selain dapat banner request juga dapat diskon ongkir 50%.
Terus dapat namanya itu apa namanya tuh kaos juga. Jadi untuk yang paket 6,5 juta itu benefitnya banyak banget. Nah, benefit yang bisa teman-teman dapatin pokoknya banyak banget lah. Pokoknya jadi teman-teman gak bakal nyesal kalau misalnya teman-teman ngambil paket yang 6,5 juta ke atas. Nah, itu ya kalau misalkan untuk mau buka toko lebih anjurin kalau saya tuh lebih ke sana. Tapi dengan syarat ya kalau teman-teman itu kalau mau buka toko itu yang ngambil paket gede lah kayak 6,5 sampai 30 atau 10 juta itu teman-teman diusahain dulu itu apa namanya tuh usahanya tuh udah lancar. Tuh, jadi cash flow-nya udah kelihatan, profitnya udah kelihatan jelas, udah stabil lah gitu. Karena itu kayaknya teman-teman langsung aja. Tapi kalau misalkan yang pemula langsung buka toko ngambil paket 6,5 juta boleh gak boleh? Dengan asumsinya gini teman-teman udah melakukan riset pasar. Jadi teman-teman boleh ngambil paket yang gede, tapi harus lakukan dulu riset pasar ya. Jadi survei target market. Jadi teman-teman sebelum produk ini datang, teman-teman udah gimana caranya udah dapetin namanya itu pelanggannya atau misalkan dapat resellernya. Nah itu caranya. Jadi begitu udah produk kita datang itu ya teman-teman itu begitu datang udah langsung keluar. Jadi gak numpuk di toko. Nah gitu dengan asumsi seperti itu ya. Jadi kalau saya tuh sebenarnya lebih jangan teman-teman jangan coba-coba ngambil produk paket misalkan yang gede tapi teman-teman belum tahu siapa konsumennya. Nah itu makanya saya selalu anjurin kalau misalkan untuk di bisnis ini teman-teman harus apa namanya ya, harus melakukan dulu namanya tuh riset survei target market. Nah gitu karena ini wajib ya. Jadi ini sebagai apa namanya itu sebagai cara antisipasi bahwa teman-teman jangan sampai produknya tuh numpuk di toko. Nah gitu. Jadi teman-teman bisa datang door to door ke teman-teman atau misalkan ke tempat teman-teman atau misalkan ke saudara, ke family atau misalkan bisa di-update atau misalkan di sosial media boleh. Pokoknya gimana caranya produk yang nanti bakal teman-teman datangin itu cepat dikenal masyarakat yang dekat-dekat dulu atau misalkan yang luas juga boleh. Nah itu gimana caranya, terus gimana caranya dapat konsumennya sebelum produk itu datang, itu boleh. Nah kalau misalkan teman-teman ya sebenarnya sih itu wajar ya kalau misalnya itu teman-teman mau ngambil tanpa survei target market boleh nggak boleh aja sih ya. Kita ngandalin misalkan teman-teman dengan asumsi ya tokonya tuh ada di tempat keramaian, misalnya depan pinggir jalan raya yang gede terus banyak keramaian, mungkin ya itu bisa jadi pertimbangan karena memang ketika tokonya terlalu banyak orang yang lewat, ada kemungkinan toko teman-teman tuh bakal dilirik dan nanti banyak pengunjung, boleh ya gitu kan. Jadi sebelum ngambil paket gede intinya lakukan aja riset aja dulu seperti itu. Jadi untuk produknya aman ya, dan untuk cara bikin surat izinnya itu tinggal datang ke kantor desa bawa surat rujukan dari pengantar dari RT RW setempat, bikin SKU, itu aja ya. Nah itu aja kalau misalkan untuk hal yang paling pentingnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan penasaran pengen ngambil paket usahanya silakan aja teman-teman join ke admin kita di 0821 20 25 7007. Saya Aldo Bako undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.